Ketika teman-teman itu kontraknya hampir habis terus pengen cari job gitu kan, menghubungi satu TSK, ternyata TSK-nya nggak ngerespon atau responnya sangat lama seperti itu ya. Misalnya nih teman-teman udah mensetsu di perusahaan A melalui TSK A, ternyata teman-teman setelah itu sambil nunggu kontrak nih, ternyata teman-teman dapat tawaran mensetsu juga di TSK B dengan perusahaan B seperti itu ya. Minasan konnichiwa, wow desu. Video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang TSK ya. Nah jadi di video kali ini itu khusus buat teman-teman yang pengen mengapply visa Tokute Gino ya, atau buat teman-teman yang sekarang lagi megang satu Tokute Gino terus pengen cari job di TSK ya. Nah jadi di video kali ini banyak ya teman-teman itu yang pernah nanya ke gue ya, Bang, apakah boleh nyari TSK itu lebih dari satu? Nah, seperti itu ya. Mungkin juga ada teman-teman itu yang mengalami ya saat menghubungi TSK untuk mencari job, ternyata TSK-nya nggak ngerespon gitu kan. Pengen menghubungi TSK yang lain, tapi nanti takutnya TSK yang udah dihubungi ini nanti ngerespon seperti itu kan. Jadi kan itu nanti bingung, apakah boleh atau tidak mencari TSK lebih dari satu gitu kan. Dan mungkin juga kalau seandainya teman-teman lihat di forum-forum atau grup yang di gitu di mana gitu ya, tentang job Tokute Gino, ada juga banyak beberapa TSK yang ngeluh gitu kan, ngeluh kalau peserta Tokute Gino itu yang nyari TSK lebih dari satu gitu kan, yang bilang harusnya kalau misalnya udah dapat TSK ini di situ aja, jangan cari TSK lain, karena misalnya mencari job itu membuat hukum itu nggak susah, sebaiknya kalian jangan cari TSK lain. Ada juga yang TSK yang bilang seperti itu ya. Nah jadi ini di sini gue akan jelaskan apakah sebenarnya untuk mencari TSK itu boleh lebih dari satu atau tidak ya. Dan ini juga berdasarkan pengalaman gue sendiri ya. Maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah jadi begini ya, ini menurut pengalaman gue pribadi aja ya sebenarnya. Nah kalau mungkin kita lihat ya dari buat teman-teman yang pengen mengapply satu Tokute Gino, itu kan kadang kita kalau misalnya nyari job itu yang pasti udah harus lewat TSK gitu kan, karena kan memang di aturan Tokute Gino itu untuk mengapply satu Tokute Gino itu harus ada organisasi pendukung, yang mana dalam hal ini TSK gitu kan. Nah jadi ketika kita mencari job gitu, mungkin ketika teman-teman itu kontraknya hampir habis terus pengen cari job gitu kan, menghubungi satu TSK, ternyata TSK-nya nggak ngerespon atau responnya sangat lama seperti itu ya. Nah jadi apakah teman-teman itu boleh mengapply lebih dari satu TSK? Nah dari gue sendiri pun ya, gue waktu nyari TSK ya itu gue memasukkan berkas gue ya ke banyak TSK. Nah mungkin kalau kita anggap aja ya dari 5 TSK yang gue masukin itu paling yang ngerespon cuma 2 atau 3. Yang satu lagi itu lambat, yang satunya lagi itu sangat lambat, dan yang satunya lagi itu tidak merespon. Nah jadi menurut gue ya wajar ketika kita itu mencari TSK lebih dari satu, karena juga ketika gue menghadapi 2 TSK dalam hari yang berbeda gitu kan, mungkin hari ini mensetsu dengan TSK A, besok mensetsu dengan TSK B, mungkin TSK A itu walaupun kita udah mensetsu lebih awal ya, tapi mereka mungkin belum ada dapat job matching atau job order seperti itu. Sementara dengan kita yang mensetsu dengan TSK B itu kan setelah kita mensetsu mungkin setelah beberapa hari itu langsung ada job order. Nah itu ada ya, jadi kadang kita nggak mungkin kan menunggu waktu sampai TSK itu dapat job order gitu. Sementara kan jangka masa waktu visa kita itu makin pendek, makin hampir habis seperti itu. Nah maka dari itu menurut gue nggak masalah sih ketika teman-teman itu mencari TSK itu lebih dari satu. Kadang ya ada gue waktu itu mensetsu dengan TSK. Nah TSK-nya ini kita udah datang loh, gue datang langsung ke kantor TSK-nya. Wah untuk saat ini kita nggak punya job, katanya dibilang gitu kan, nanti kalau ada job kita hubungi. Nah sampai sekarang ya, sampai gue di sini ya itu belum ada dihubungi. Artinya apa? Ketika kalau seandainya gue tetap stay di TSK tersebut, otomatis sampai sekarang gue belum akan ada dihubungi seperti itu ya. Nah untungnya waktu itu gue memang mengapply kepada banyak TSK ya, dan sebanyak TSK yang gue apply gitu ya, itu mungkin yang menghubungi ada 1, 2, 3, 4 kayaknya. Gue mungkin apply itu sekitar 8 atau 10 ya. Ada 4, sisanya itu ada yang menghubunginya sangat lambat ketika gue udah dapat kerjaan, itu juga ada ya, dan sebagian ada yang nggak ngerespon. Nah maka dari itu ketika teman-teman merasa kebingungan, takut kan, kita kan juga butuh rasa aman gitu ya. Nah sebaiknya teman-teman boleh mengapply lebih dari satu TSK, karena satu TSK aja itu nggak akan menjamin teman-teman. Karena ini dari pengalaman gue ya, gue waktu itu pernah nyari TSK 8 bulan sebelum habis kontrak. Nah jadi waktu itu udah mensetsu dengan TSK. Nah setelah 2 atau 3 minggu setelah itu direncanakan untuk mensetsu di bidang cleaning waktu itu ya. Nah jadi waktu mensetsu di bidang cleaning, ternyata itu mungkin mensetsunya setelah direncanakan itu 1 bulan lagi. Artinya udah 2 bulan nih habis waktu gue buat nunggu proses mensetsu aja. Nah setelah gue mensetsu, ternyata mensetsunya nggak oke, karena waktu itu memang perusahaan cleaningnya itu belum siap menerima orang asing. Artinya waktu gue 2 bulan udah terbuang sia-sia gitu kan. Hasil gue memutuskan untuk nyari TSK lebih banyak. Ternyata saatnya
saat gue menghubungi TSK ada yang datang panggil untuk Mensetsu TSK ya, bukan Mensetsu perusahaan ya, dia datang untuk panggil Mensetsu TSK, setelah itu habis, hilang, nggak ada lagi. Ada juga gue waktu itu di video gue yang sebelumnya itu gue datang langsung ya mengapply ke TSK, terus gue serahin dokumen, terus udah sampai situ aja, sampai sekarang juga nggak ada dihubungi. Banyak TSK yang gue udah datang langsung ya ke sana, udah nyerahin dokumen, ternyata sampai sekarang itu nggak dihubungi seperti itu. Nah, terus juga kalau seandainya teman-teman itu mencari TSK, kalau misalnya memang teman-teman itu udah Mensetsu nih, baik Mensetsu dengan TSK ataupun Mensetsu dengan perusahaan, jika seandainya nih teman-teman itu belum tanda tangan kontrak ya, teman-teman itu masih boleh membatalkan. Misalnya nih teman-teman udah Mensetsu di perusahaan A melalui TSK A, ternyata teman-teman setelah itu sambil nunggu kontrak nih, ternyata teman-teman dapat tawaran Mensetsu juga di TSK B dengan perusahaan B seperti itu ya. Nah, itu teman-teman bisa aja ikuti ya dua Mensetsu itu. Nah, ternyata saat teman-teman menunggu gitu kan, ternyata Mensetsu di TSK A ini masih belum keluar kontraknya gitu kan. Mungkin baru keluar sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Sementara di kontrak di TSK B dan perusahaan B itu sudah keluar kontraknya dalam waktu seminggu ya. Dan mungkin teman-teman juga lebih tertarik dengan TSK B. Akhirnya teman-teman memutuskan mengambil ke TSK B aja, mengingat Zaryokar atau masa tinggal teman-teman itu habis ya. Nah, ternyata setelah 2 minggu kontrak A juga muncul gitu, sementara yang B udah ditandatangan kontrak gitu. Nah, teman-teman itu boleh-boleh aja ya membatalkan kontrak di perusahaan A ini, karena mungkin dengan alasan kita udah job matching di B gitu, dan yang B lebih cekatan, lebih gercep buat merangkul kita gitu kan. Sementara yang A itu lama, kita udah nunggu nih, kita butuh kepastian, ternyata belum juga. Nah, teman-teman itu bisa aja nolak ya. Tapi teman-teman itu nolaknya dengan cara yang baik ya, jangan di ghosting ya, jangan di PHP. Jadi tapi teman-teman jelasin, maaf, kita udah dapat tawaran di job di TSKB kemarin, itu kontraknya lebih dulu keluar. Misalnya ini teman-teman bisa bilang seperti itu ya, jelaskan dengan baik gitu. Walaupun mungkin secara nggak langsung TSK dan perusahaan A itu sudah mengeluarkan effort ya buat mengeluarkan kontrak teman-teman kan, tetapi kan kita yang namanya kita yang mau kerja, kita juga butuh kepastian. Nanti kalau seandainya kontraknya nggak jadi keluar, ternyata tiba-tiba dibatalin, kita juga udah nolak yang B, otomatis nggak dapat apa-apa seperti itu kan. Nah, jadi kita harus mikirin ya yang mana juga yang terbaik, yang anjen buat kita seperti itu. Nah, tetapi kalau seandainya nih teman-teman udah tanda tangan kontrak di perusahaan A dan ternyata di perusahaan B juga udah keluar kontraknya, teman-teman mau kontrak juga, itu nggak boleh ya. Artinya nanti teman-teman akan ada 2 kontrak, jadi itu nggak boleh. Kalau udah terikat dalam satu perusahaan ya udah di situ aja gitu. Tapi kalau misalnya mau ngebatalin, menurut gue itu udah waru ya atau yokunai ya. Karena ketika teman-teman udah tanda tangan kontrak, akhirnya teman-teman udah sepakat gitu, dan otomatis perusahaan yang tempat teman-teman tanda tangan kontrak itu juga udah mempersiapkan sesuatu buat teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman tiba-tiba membatalkan kontrak, itu menurut gue nggak bagus ya, nggak baik seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya ada TSK yang mungkin ngeluh, ngapain kalian cari TSK 2 padahal kami sudah bersusah payah mempersiapkan untuk teman-teman. Nah, itu karena itu gimana ya, wajar ya ada sesuatu yang merasa tidak senang dari TSK-nya, tetapi kan kita yang butuh kepastian juga perlu rasa aman seperti itu. Jadi menurut gue selagi teman-teman nggak terikat kontrak, teman-teman nggak masalah mau membatalin kontrak atau misalnya mau pindah ke TSK lain, dengan catatan ya teman-teman belum terikat kontrak atau belum tanda tangan kontrak seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya jawaban dari gue ya, berdasarkan pengalaman gue sendiri ya, karena gue sendiri pun juga butuh kepastian dan rasa aman, karena mengingat waktu itu Zaryokar gue itu udah diri mau habis gitu kan, dan mengingat banyaknya waktu yang dihabiskan untuk mengurus dengan satu TSK yang belum tentu pasti bakal ada job matchingnya seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya buat teman-teman yang masih bingung ya. Silakan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Cut.